Pesan ini untuk saudara Donditan, Zuma, Jesslyn, dan semua gerombolan-gerombolan yang mengaku Baca Lukas 1 untuk menentukan Anda atau saya yang bego. Udahlah, tidak usah bicara tentang udahlah. sudah salah tadi. Udahlah katanya. Udahlah. Kenapa Anda gak berani baca Lukas 1? Kenapa? Tekan baik-baik. Dengar. Yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Oke? Theos tidak mempertahankan kemudian keilahiannya, ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, oke? Dan mengambil rupa manusia dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia, lalu sama seperti manusia, dan dalam keadaan yang seperti manusia, dia telah menyerahkan dirinya, dia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan mati di atas tiang salib. Jedar. Saya bilang tadi, tidak baca usah Filipi 2. Anda sudah dengar kan? Filipi 2. Yang kau baca itu pun salah, Zuma. Tidak Baca. isinya. Baca. Tidak, saya tidak mau lagi Anda suruh-suruh. Ya, Sekarang saya baca. Saya sudah baca Efesus 2 ayat 6 sampai 8 yang kau bilang bicara tentang itu untuk menyemangati abang, karena abang sudah mulai pucat, sudah mulai emosi sebelum masuk ke dalam Filipi 2. Saya mau melanjutkan tentang apa yang kau sampaikan tadi. Tidak usah lagi bicara tentang nomor 6, nomor 7. Tentang Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Sudah baca tadi, itu pun tidak demikian bunyinya. Yang walaupun dalam rupa Theos, dia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia, menjadi sama seperti manusia. Sama seperti manusia, bentuk daging. Mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan ketuhanannya dan mengambil rupa manusia dan merendahkan dirinya, lalu taat, bahkan taat sampai mati. Tidak ada di situ mengosongkan dirinya. Ada? Tidak ada. Baca. Tuhan datang ke dunia dalam bentuk daging, tetapi di dalam daging itu ada Tuhan sendiri yang nomor 6-nya baca. Nomor 6-nya baca. Saya jelaskan. Nomor 6-nya baca. Analogi tentang dirimu dan nomor 6-nya baca. Yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nomor 7-nya, melainkan telah mengosongkan dirinya. Di sana. Tidak ada kalimat Theos di sana. Kau baca Alkitab mana sih? Theos. Hah? Alkitab mana yang kau baca? Tidak ada di sana tertulis Theos. Jadi menurut saudara bahasa aslinya kitab Anda itu bahasa Arab? Makanya saya tanya, Alkitab mana yang kau baca? Saya baca dalam Alkitab Indonesia. Atau Alkitab yang jelas? Tuhan Anda itu Theos, Pak. Bukan Allah, Theos. Itu bahasa lain dalam sebutan. Kalau orang berani malah bilang Yahweh, Elohim, segala macam. Terus kenapa jadinya ke Allah? Kenapa jadinya ke Tuhan yang umat Islam? Saya tidak bicara tentang Allah, saya bicara tentang Tuhan. Di dalam kitab saudara tertulis Allah. Tuhan yang menjadi daging. Tuhan menjadi daging. Tuhan menjadi daging. Tuhan menjadi daging. Jangan salah ngomong kau. Tuhan di dalam daging. Tuhan di dalam daging. Firman itu datang di dalam daging. Dan Yesus itu adalah daging. Di dalamnya ada Tuhan. Coba baca Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Dan Theos itu adalah, dan Logos itu adalah Theos. Saya kasih analogi. Saya bukan nalarmu. Oke, saya bukan nalarmu. Ini dalil. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Dan Logos itu adalah Theos. Nomor 14. Theos itu menjadi daging. Makanya saya mau membuka nalarmu, saya mau kasih analogi. Theos menjadi daging. Saya mau kasih kau analogi supaya nalarmu terbuka. Oke? Theos menjadi daging. Theos. Anda mengatakan 100% Tuhan. 100% Tuhan pada diri Yesus itu adalah Tuhan. Dagingnya? Suruh dulu kopimu sebentar, Juma. Mulai error dia.
Ya, Mulai error. bukan mulai error. Kau yang tidak mengerti. Dengarkan saya, Karena Bang. Dengarkan saya. Dengarkan ya, saya, please. Kau sudah tidak perlu didengarkan karena kau apapun yang kau sampaikan tetap akan bertahan dengan logikamu yang sesat dan salah. Saya bawa Logikamu dalil. yang salah tentang Kristen, makanya saya Dari ingatkan, tadi tidak usah satupun kau dalil bicara Anda tentang tidak Kristen bawa. dan Yesus. Tutup Satupun mulutmu dalil tentang Anda Yesus dan tidak bawa. Kristen, karena kau tidak bisa memahami tentang Yesus dan Kristen. Satu Saya dalil pun sampaikan Anda itu. tidak bawa. Mau 5.000 dalil saya sampaikan sama kau, kau tidak akan menerima itu karena kau Inilah tidak orang menggunakan sombong logikamu yang salah. tulul. Orang sombong tapi Karena tulul memang, itu begitu, karena Bang. menghadapi setan harus menjadi setan. Setan hanya memiliki kesombongan. Setan tidak memiliki kerendahan hati. Makanya kalau kita mau berbicara tentang Tuhan, tentang Yesus, maka jangan bertahan dengan pikiranmu. Dan jangan uji rasa anggur dengan Jadi meminum bertahan air pakai selera. apa? Bertahan pakai apa kalau bukan pakai pikiran? Agama itu adalah dogma. Oh, pantas aja. Jangan kau Pantas gunakan aja, Bang. logikamu. Coba dari tadi Anda bilang Nanti, agama saya cuma dogma. nanti Selesai kalau kita. agamamu diuji dengan logika, mencret kau, nggak bisa. Coba Jadi saya mau Anda dari bicara. tadi mengatakan bahwa agama Anda Ya, cuma dogma. makanya saya Selesai katakan, kita. kalau Anda tidak Jadi tahu dari tentang tadi Yesus dan itu Tuhan, saya berdebat dengan penganut dogma. Aduh, parah. makanya kalau kau mau Kirain bicara tentang Yesus kirain dan berisi Tuhan, ini, Bang. Abangku, saya sudah sampaikan kirain tentang berisi logika, ini. ternyata kau tidak bisa jawab. Logika Kurasa- sudah saya buka tentang Kurasa Tuhan ini dan kosong, nabimu. Bang, kosong. Tadi kupikir Anda itu berisi. Tadi juga saya pikir kau berisi, makanya saya mau debat sama kau. Ternyata kau bisa memisahkan pikiranmu, dagingmu dengan suaramu. Itulah logikamu yang Anda mengatakan tadi agama itu dogma. terus. Anda yang mengakui. Ya memang, Nah, agama oke. itu adalah dogma. Makanya saya tanya, firman itu adalah teos Jadi Allah, betul? Kalau kau menggunakannya cincong tangan Kristen tentang Yesus, Siapa yang lebih hebat dari Bang Ferdinand? Tolong hadapkan dengan saya. ya elah saya aja yang cuma segini udah gak bisa kau. Kaget. Mulai itu adalah logika. Itu bukan logika. Loh. Logika itu semua punya asal, punya sumber di dunia ini. Oh, tidak bisa. Logika. Tidak bisa. Inilah Segala kebodohan. sesuatu, dengarkan saya. Segala sesuatu yang punya awal, pasti ciptaan. Jadi bermula. Ada yang memulai, ada yang mengadakan. Makanya saya bilang. Dengarkan saya, Bang, dengarkan saya. Coba Segala sesuatu yang berawal, pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang mengadakan. Sekarang segala sesuatu yang tidak bermula itu dogma atau logika. Itu adalah logika. Hah? Lucu. Itu bukan logika. Lucu. Itu dogma. Lucu. Itu Segala bukan sesuatu logika, apapun itu yang tidak bermula, itulah pencipta. Pencipta. Itu dogma atau logika? Itu logika. Hah? Lucu. Segala sesuatu, dengarkan saya. Segala sesuatu yang bermula, yang diadakan, itu ciptaan. Betul atau tidak? Oke, sekarang segini saya tanya Juma. Enggak usah tanya-tanya terus. Giliran Anda bertanya, berjawab. Segala sesuatu yang bermula, yang diadakan, itu ciptaan atau bukan? Sekarang saya tanya, kau sudah bertemu dengan roh atau tidak? Saya tanya sama abang, Saya tanya, segala kamu sesuatu bertemu yang atau diadakan, itu ciptaan atau bukan? Makanya saya tanya sama kau sekarang. Ini pertanyaan saya loh. Ini Semua untuk pertanyaan menjawab. saya tidak pernah Ini untuk abang menjawab. jawab. Ini untuk menjawab. Segala sesuatu yang bermula, itu ciptaan atau bukan? Saya tanya, saya akan jawab dengan membuka logika. Sekarang saya tanya. Analogi itu- lagi. Saya sudah hantam Bukan analogi Anda. analogi. Roh itu kau bilang ciptaan. Apa? Roh kau bilang ciptaan. Yes, segala sesuatu di atas Yes. muka bumi ini ciptaan. Kau sudah pernah bertemu dengan roh tidak? Ini saya bertemu dengan roh. Coba definisikan saya roh itu bentuknya apa? Roh itu adalah makhluk dimensi gaib yang ada pada diri manusia. Dan kenapa kau tidak bisa menerima bahwa Tuhan itu dimensi gaib dalam Mantap dulu analogi saya. Mantap dulu analogi saya yang tadi. Loh, saya sudah katakan, lantas kenapa kau tidak bisa menerima bahwa Tuhan itu dalam zat yang tidak bisa dipahami dan ada di dalam daging Yesus? Sekarang Yesus tahu hari kiamat gak? Hah? Yesus tahu hari kiamat?
Satu-satunya yang tahu hari kiamat hanya Yesus. Karena Mana dia Tuhan. dalilnya? Dan Mana ketika dalilnya? dia akan datang ke bumi, maka Mana dia dalilnya? akan tahu hari kiamat nanti. Mana dalilnya? Coba Mana saya dalilnya Yesus tanya tahu hari kamu. kiamat? Coba tanya kamu. Dalam agamamu kiamat itu kapan? Saya tanya dulu, jangan kemana-mana. Anda mengatakan roh Yesus Saya itu. sudah jawab Dengar. tadi. Yesus satu-satunya yang Dengarkan. Yesus satu-satunya yang tahu kiamat kapan. Karena Mana dia dalilnya? Tuhan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalil? Dalil. Aduh, Mana Jemaat. dalil? Mana dalil? Karena di dalam Alkitab tertulis sampai saya datang kembali. Hah? Tapi tidak dijelaskan di situ karena itu adalah rahasia dalilnya Tuhan mana? kapan dia akan datang. Saya minta Di dalil. Alkitab- Saya minta di dalil. Alkitab sudah jelas Saya dikatakan minta di situ. dalil. Sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Matius. Itu dalilnya. Ini Kedatangan dalilnya. itu kapan tidak dijelaskan Dengarkan. karena itu Dalilnya. adalah rahasia Tuhan. Dengarkan dalilnya. Tidak Dengarkan. ada yang tahu kiamat kapan Dengarkan datang dalilnya. kecuali Dengarkan. Yesus karena dia Tuhan. Matius 24 nomor 36. Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Jedar. Yesus satu-satunya yang tahu kapan hari kiamat Dalilnya karena dia Matius Tuhan. 24 nomor 36. Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu Yesus tidak dalilnya. tahu kapan Dan hari kiamat. ketika Yesus akan Matius datang, 24 nomor 36. Yesus tidak tahu hari kiamat. sudah jangan asal comot ayat, kau salah melulu soal ayat. Mana ayatnya Yesus tahu hari kiamat? Mana? Yesus bukan tidak tahu tetapi tidak memberitahukan. Karena Itu kan kalau cuma Yesus- akal-akalan ente. bukan akal-akal. Karena kalau Mana sudah dalilnya? tahu saya akan datang tanggal sekian bulan sekian. tahun Mana sekian. dalilnya? Mana dalilnya? Dalil. Saya tanya kau, di dalam agamamu kapan kiamat? Tidak ada yang tahu. Ya sama, tidak ada yang tahu manusia. Nah, Tetapi Yesus juga tidak tahu. Yesus juga tidak tahu. karena Yesus sudah mengajar, sudah tertulis yang Berarti sampai Yesus kedatangan dengan saya Yesus yang sama. kedua kali. Karena Yesus adalah Tuhan, makanya ketika dia datang kedua kali ke dunia, Berarti maka Tuhan itu abang dia ini, kiamat. berarti Tuhan abang ini sama seperti saya tidak tahu hari kiamat. Loh, Tuhan Yesus tahu kapan Mana kiamat, dalil? itulah dia Mana datang. dalil? Mana Kalau dalil? Anda hanya bicara tentang yang tertulis Mana tentang dalil? tanggal berapa, bulan berapa, maka Anda adalah bodoh. Mana dalilnya Yesus tahu hari kiamat? Sudah dikatakan di Alkitab di situ sampai kedatangan Yesus yang kedua kali datang. Mana dalilnya? Yesus tahu kapan dia akan datang tetapi tidak diberitahukan kepada Matius manusia. 24 Karena nomor dikatakan 4 nomor kepada 36. manusia, Dengarkan saya, Bang. Abangku yang ganteng, dengarkan saya. Makanya coba buka maskermu itu biar saya kenal wajahmu. Nanti di Coba Jakarta buka kalau mau lah. ketemu. Nanti di Jakarta Aduh. kalau mau ketemu. Buka, oke. Kabari saya Ah. kalau di Jakarta kita ngopi-ngopi, saya traktir makan enak. Oke. Tapi jelas- tapi jelas Matius tidak makan 24 haram. nomor 36. Aku Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Berarti di dalam diri Yesus tidak ada Jadi- Tuhan. Aduh. Sudah dikatakan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, Juma. Itu pengakuan Tapi siapa? bisa- Tidak ada pengakuan Yesus di situ bahwa kedatangan kedua itu dia tahu hari kiamat. Tidak ada. Kalau kau bicara tentang agama hanya letterlek, maka kau sesat, Juma. Ini Yesus yang mengaku, Abang. Yesus dengan mulutnya. Aku tidak tahu kapan hari kiamat. Kata Yesus. Sebelum Yesus naik ke sorga, maka disuruhlah murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia menyebarkan kebenaran sampai pada waktunya Yesus datang kedua kali. Itulah hari kiamat. Jadi kalau kau bertanya mana dalilnya, mana tanggalnya, mana bulannya, you look so stupid, Juma, to ask me like that, you know? Aduh, capek juga saya. Jadi Anda membantah pengakuan Yesus. Apa? Anda membantah pengakuan Yesus. Saya tidak pernah membantah pengakuan Yesus. Saya mengatakan bahwa Yesus satu-satunya yang tahu kapan hari kiamat tiba Yesus karena dia mengatakan, Tuhan. aku tidak Dan tahu hari ketika kiamat. Dia datang. Yesus Jemaat, mengatakan, aku tidak tahu hari kiamat. baca lengkap. Makanya saya bilang jangan saya comot ayat kalau tidak lengkap. Yesus mengatakan kemudian dia tidak, bicara begitu. siapapun di atas muka bumi ini tidak ada yang tahu hari kiamat. katakan Aku begini, juga tidak tahu. jawaban Yesus Hanya Allah saja sudah- yang tahu. Jawaban Yesus sudah jelas menyatakan ketika dia akan naik ke sorga bersama daging itu yang adalah Tuhan. Dikatakan sampai kedatanganku kedua kali. Itulah hari kiamat. Artinya Kenapa Yesus tahu yang adalah kapan daging tidak dia mengatakan akan aku tahu datang hari dan kiamat? Kapan akan kiamat? Kenapa, Jadi Bang? tidak Kenapa? seperti yang kau pahami bahwa Saya harus tanya, ada kenapa tanggal Yesus bulan tidak tahu hari tahunnya. kiamat? Kenapa Yesus mengaku tidak tahu hari kiamat? Kenapa?
Juma, pemahamanmu salah tentang Kok tidak jadi saya tahu yang itu. pemahamannya salah? Pemahaman Abang ini lucu. salah. Karena Loh. pemahamanmu tentang firman itu tidak benar. Yang benar Matius itu Yesus 24 tahu. Abang, Matius 24 nomor Yesus 36. mengatakan, Yesus menurut mengaku, murid-muridnya, aku tidak tahu kapan hari kiamat. Kenapa Abang menuduh Yesus tahu hari kiamat? Yesus satu-satunya yang tahu hari kiamat kapan karena dia Yesus adalah yang Tuhan. mengaku tidak Dan tahu hari kiamat. ketika Yesus berkata, Juma, Di mana? Juma. Di mana dia berkata? Di mana? Yesus tidak akan memberikan informasi tentang hari, tanggal, bulan. Tetapi Yesus memberikan ajaran bahwa ketika dia datang kedua kali, itulah hari kiamat. Jadi kalau Kapan kamu hari bermotor kiamat? dengan logikamu yang dangkal itu, Yesus yang mengatakan, tidak bisa memahami aku tidak tahu tentang kapan hari Kristen, kiamat. Tidak bisa. Mana dalilnya Yesus tahu hari kiamat? Loh, dalilnya sudah jelas dikatakan di situ sampai kedatanganku yang kedua kali. Hah? Ya itu hari kiamat. Apa yang dikatakan di situ? Yesus kedua kali dia tahu Apa? kapan, Coba bacakan lengkap dalilnya. Tapi Yesus tidak perlu memberitahukan hari, tanggal, bulan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana? Dalilnya? Kau pikir beragama itu tentang harafiah? Loh, jadi harus doktrin aja gitu. Ini bukan doktrin Juma. Di Abang, firman Alkitab itu Abang, tertulis. dengarkan saya, Itu Bang. adalah kedatangan Yesus yang kedua Abang. kali dan disitulah Yesus tahu kapan dia akan datang kembali, tetapi tidak pernah memberitahukan hari, tanggal, bulan. Pantasan Abang selalu kalah dalam bernarasi ya. Bukan selalu kalah. Di dunia Anda yang apapun. salah. Di dunia apapun Anda yang Abang selalu salah. kalah. Enggak, Karena Abang Anda- membantah dalil. Anda membantah Anda undang-undang. mengutip ayat tidak lengkap dan salah. Sama seperti tadi soal Efesus. Anda salah dalam Efesus itu kutipan untuk Anda. mengobati muka pucatnya Halo, Anda. ini Yang yang saya cara maksud setan Filipi mengeles. 2. Saya suruh baca Anda berani. Cara iblis itu ngeles kayak begitu ketika menguji mencoba Yesus. Tidak. Itu. Saya begitu Yesus polanya itu- dalam itu berdiskusi. kemudian Siapapun hari yang saya hadapi terpilih. kalau sudah mulai Setelah Yesus membuka mentalnya kebenaran, turun, janganlah kalau engkau mentalnya mencobai sudah turun saya Tuhan hibur. Allahmu sendiri. Yesus Bagaimana? mengatakan di dalam Makanya Matius Juma. 24 nomor 30 Juma, 36. Saya harus kasih tahu kau tentang Alkitab. Alkitab itu ada dua pokok utamanya. Di situ ada informasi, ada ajaran. Jadi itu harus kau pahami. Kalau tidak Mana paham informasinya? tentang itu, Yesus tahu hari kiamat. informasinya bahwa Yesus mengatakan pada kedatangannya kedua kali. Mana di Yesus tidak coba bicara. bacakan, coba bacakan. Kau bilang kau paling jago Alkitab. Kenapa kau Coba bertanya? bacakan. Kenapa Saya bunyinya tidak membacakan begitu? kepada Anda karena Anda adalah orang yang tidak Apabila mengakui anak Alkitab. manusia datang untuk yang kedua apa kalinya, saya dia membacakan akan Alkitab bersemayam kepada orang yang di tidak atas percaya tentang awan-awan Alkitab? bersama para malaikatnya untuk menghakimi. Tidak ada terkait dengan hari kiamat di situ. Makanya kalau kau paham Alkitab, kau masuk ke kitab Wahyu, kau baca di sana. Di Kitab situ Wahyu itu apa lagi itu? tertulis Kitab Wahyu. jelas Apa itu kitab Wahyu, Bang? Apa itu kitab Wahyu? Makanya kau baca. Kau bilang kalian kan jago Alkitab. Iya, saya tanya, apa itu kitab Wahyu? Menantangin orang semua pendeta apa segala macam itu debat tentang Alkitab. Tidak Ada. jelaskan. Apakah Yesus mengenal kitab Wahyu? Yesus mengenal semua dan apapun yang ada di dunia ini. Ada Termasuk dalil? Kau. Ada Termasuk dalil? Kau dikenal oleh Yesus Ada dalil? karena Yesus adalah Tuhan. Ada dalil? Dalil. Dalil kau tanya. Sudah jelas-jelas di Alkitab itu ada semua. Mana? Mana? Lo kau bilang kau paling jago Alkitab, ya baca. Justru karena saya tidak temukan, makanya saya tanya. Saya tidak akan membacakan Alkitab kepada orang yang tidak menerima Alkitab. Mana Karena dalilnya? begitu Itu ayat tidak Alkitab ada pun itu. dibacakan, Anda tidak akan menerima itu. Yang ada Begitu. adalah Yohanes Oke. 5 nomor 30. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu baru dalil. Dari diri sendiri sebagai daging. Tetapi Bapa di sorga yang ada di dalam diri Yesus mampu melakukan segala Iya, kalau yang Membangkitkan kalau Tuhan yang di orang surga. mati. Kalau yang di Tuhan surga, yes. Membangkitkan Kalau Tuhan yang di orang langit, mati dilakukan memang. oleh Yesus karena dia Kalau Tuhan. Tuhan yang di Satu-satunya langit memang. Tapi Tuhan yang di dalam bumi tidak tahu. Yesus itu tidak tahu. Kan Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Yesus Sebagai daging. Tuhan. Sebagai Yesus, Tuhan harusnya Yesus makanya- tahu. Makanya Sebagai kau Tuhan harus harusnya lihat. Yesus tahu. Sebagai Tuhan harusnya dia maha kuasa. Aku tidak dapat berbuat Buktinya- apa-apa dari buktinya diriku sendiri. Tuhan Merincak atau berkuasa. berjahe. Mana ada Tuhan kayak begitu? Satu-satunya yang berkuasa menghidupkan orang mati dan bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga adalah Yesus. Karena dia adalah Tuhan. Jadi bukan tidak berkuasa atas segala hal. Yesus berkuasa atas segala hal. Aku Kenapa tidak dia dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dari diriku sendiri itu sebagai dirinya daging. Bukan Berarti sebagai daging ini Tuhan. bukan Tuhan kan? Loh,
bolak-balik lagi ke situ, tadi udah dijelaskan, dikasih analogi tentang dirimu dan roh. Ini Tadi berarti saudara kamu dengarkan. kayak apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Theos menjadi daging. Aduh, Juma. Theos, Tuhan Anda menjadi daging. Itu menurutmu. Theos itu menjadi daging. Yohanes 1 nomor 14. Anda sendiri yang di awal pembukaan tadi mengatakan firman itu menjadi daging. Berarti Tuhan menjadi daging. Tuhan memfirmankan. Filipi 2 nomor 6. Tuhan Anda menjadi manusia, Pak. Aduh, parah ini orang. Parah. Anda parah. Pemahaman Anda yang parah. Parah sekali sahabat saya ini. Makanya saya bilang, kalau tidak mengerti tentang konsep Anda Tuhan, yang tidak mengerti, Anda hanya mengedepan dogma. Ajaran pagan yang Anda dogmakan itu tidak masuk akal. Makanya saya bilang, kalau mau tahu rasanya anggur, maka minumlah anggur. Jangan minum. Sayangnya yang Anda minum ini ternyata comberan. Mencitrakan rasa anggur. Ternyata yang Anda minum selama ini air comberan, makanya Anda tidak paham Bible. Oh, buktinya saya sangat paham, tapi Anda dengan Yesus Anda katakan tahu hari kiamat, dalil nggak ada. Tanya, Anda mengimani Alkitab tidak? Saya mengimani Alkitab, tapi Bible tidak. Apa bedanya Alkitab dengan Bible? Alkitab itu adalah 4 kitab yang diturunkan oleh Tuhan saya. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Saya Alkitab orang Kristen. Itu bukan kita itu surat kepompong, surat wartawan. Nah, saya tidak mau baca, kau baca sendiri. Theophilus yang mulia, banyak orang yang kulihat menulis surah peristiwa-peristiwa yang terjadi, maka saya terpanggil untuk melakukan penyelidikan, lalu menyusunnya kembali untuk memberikan kepadamu, Theophilus. Di mana itu tertulis? Di mana? Lukas 1 nomor 1. Lukas 1 bukan itu ayatnya. Makanya saya bilang kau jangan asal comot ayat. Baca. Kau asal comot ayat. Botak, baca. Itu tidak ada tertulis begitu dalam Matius. Kau itu bodoh. Kau yang bodoh. Baca Lukas 1. Kau tidak mengerti. Baca Lukas 1, baca. Firman, Baca. Tidak mengimani Injil, tetapi Baca. kau bicara tentang Injil. Botak percuma, botak. Tidak usah bicara tentang Yesus dan tentang firman. Tentang Lukas Injil 1, yang tidak kau pahami. abangku yang pinter. Tidak ada Lukas bicara begitu. Baca. Makanya kau jangan asal comot ayat. Baca. Kau juga salah. Saya baca Efesus, kau kasih ayatnya kan. Itu untuk menyemangati Anda karena dari tadi pucat. Kau memang bodoh, tidak tahu. Baca Lukas 1. Tidak Berani tahu baca Lukas 1, tentang berani? Injil. Kau sol-solan aja mencomot-comot ayat. Berani kita. baca Lukas 1. Makanya jangan asal comot ayat kita. Berani baca Lukas 1. Bicara tentang Yesus. Jangan asal bicara tentang Kristen. Berani baca Lukas 1. Tentang Yesus dan Kristen. Jalankan saja agamamu dengan baik. Tidak usah kau bicara tentang Yesus dan Kristen. Hadapkan saya dengan pendeta yang paling hebat. Saya baru mengeluarkan ilmu saya sedikit, kau sudah kewalahan. Dan Baca Lukas 1. Tololanmu. Baca Lukas 1 berani. Soal Tuhan aja yang tidak bermula kau bilang logika. Otakmu di mana itu? Baca Lukas 1. Coba Baca. Itu bukan logika dong. Baca Tuhan Lukas 1. yang tidak berawal, tidak bermula itu bukan logika, tapi dogma. Maaf ya. Maaf saya mengatakan Anda bodoh karena memang fakta ya. Sorry. Ya, Sorry, Bang. saya juga mengatakan Anda bego karena Anda memang Baca bego. Lukas 1 untuk menentukan Anda atau saya yang bego. Udahlah, tidak usah bicara tentang udahlah. kau sudah salah tadi. Udahlah katanya. Udahlah. Kenapa Anda gak berani baca Lukas 1? Kenapa? Kenapa? Ah. Karena saya sudah bilang yang kau ucapkan itu bukan Lukas 1. Lalu? Tidak perlu saya baca karena kau sudah salah-salah comot ayat. Nah, inilah orang lihat ini. Orang yang menilai kita yang mana yang lebih baik comot aja ayat Quran daripada mencomot ayat Bible. Maaf ya, Bang. Saya mengatakan Anda bodoh itu karena dari tadi Anda mengatakan saya bodoh dulu. Itu enggak apa-apa. Ini kan biasa aja, enggak usah dibawa sakit hati. Oke, Lukas 1-nya tolong dibaca dong. Baca Lukas 1 dong. Saya tidak mau membaca apa yang Anda suruh karena Anda sudah salah kutip. Bagaimana Anda bisa mengatakan saya salah kalau Anda tidak membacanya? Saya sudah kasih bukti tadi kau bicara tentang Efesus dan kau salah. Oke. Saya menyemangati Anda karena saya mau mengarahkan ke Filipi 2. Saya tidak butuh semangatmu. Masalahnya Anda pucat dari tadi. Pucat loh. Saya sehat bugar begini, happy ketawa dibilang pucat. Anda yang pengecut tidak berani buka masker, apakah Anda pucat atau tidak? Saya ketemu dengan siapapun. Saya ketemu dengan siapapun. Saya ketemu dengan siapapun buka masker. Bukanlah maskermu dulu. Pucat. Kenapa bisa? Apakah Paulus kelihatan mukanya ketika dia mendongeng? Jangan bicara kau tentang
Paulus? Coba buka maskermu, kau pucat atau tidak? Apakah Paulus ketika dia menulis surat di penjara dia melihatkan mukanya? Hah? Hah? Ketika Paulus menulis buku 14 buku, apakah dia menampakkan wajahnya ke Kristus? Malu. Aduh. Malu. Oke, Juma. Baik, Juma. Terima kasih. Ingat ya, Terima kasih. nanti abang setelah ini Anda buka Lukas. Benarkah Iya. pernyataan Bang Zuma bahwa surat-surat yang kami iman itu adalah surat wartawan? Juma, Baca ya. ayatmu udah keliru, Juma. Lukas 1 abang, kepada baca diri. Lukas 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kepada semua para pendukungmu Juma di TikTokmu ini, saya sarankan coba masing-masing buka Lukas 1 tadi, apakah begitu bunyinya. Kalau salah maka jangan pernah ikuti Juma lagi. Oke. Kalau benar? Terima kasih Juma. Kalau benar, Bang? Kalau benar ya silakan aja Anda merasa benar bahwa saya katakan tidak benar seperti itu. Bukan itu itu. Oke. Ya, oke. Thank you, Bang. Terima kasih Bang Zuma. Terima Sudah kasih, diskusi abangku. siang ini. Sehat selalu ya. Saya sudah agak ini waktunya habis, saya harus mengerjakan sesuatu. Saya Oke, Bang. ada Oke, Bang. urusan. Sehat terus, Bang. Sudah lumayan juga kita. Sehat selalu Bang Zuma, jangan bawa Oke, hati. saudaraku, thank you. Kita hanya mau bicara bagaimana supaya kita ini tidak saling menyinggung, tidak saling menyerang, karena Tuhan kita tidak tahu apakah Tuhan kita itu seperti apa. Saya hanya berpesan bahwa Indonesia ini akan indah. Nanti kapan-kapan kalau ke Jakarta berkabar, kita ngopi-ngopi makan enak, yang pasti tidak makan haram. Oke, sip. Hormat Bang. Oke, Bang. Thank you. Terima kasih. Sehat terima selalu, kasih, Bang ya. terima kasih. Oke Bang, terima kasih. Salam. Oke. Semangat siang, Abang Ferdinand. Thank you. Siap Bang Zuma, terima kasih. Silakan, Bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil